Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel @Friska Priona Official. Oke, sebelum kakak mulai pembahasan dan materi hari ini, kakak mau share sedikit kalau bahwasanya channel YouTube ini sengaja kakak buat untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan juga memberikan pembahasan soal kepada adik-adik di tengah wabah COVID-19 yang masih menghantui kita semuanya di negara Republik Indonesia. Jadi kakak minta untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini juga melakukan kebaikan dengan cara share channel YouTube ini kepada teman-teman kalian yang belum mengetahuinya. Semoga channel YouTube ini manfaatnya tidak hanya sampai kepada kalian, tetapi juga sampai kepada adik-adik yang lain yang juga membutuhkan informasi dan pembahasan soal untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020 yang merupakan sarana untuk mencapai mimpi dan sarana perjuangan untuk duduk di kampus impian kalian. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau membahas tentang strategi dalam menghadapi ujian UTBK 2020. Mungkin sudah banyak juga yang bahas, tetapi kakak mau bahas dari sudut pandang kakak sendiri. Semoga ini juga membuka pikiran kalian dan memberikan pemahaman kepada kalian yang sebelumnya belum mengetahui, menjadi lebih mengetahui dan lebih paham dengan konsep UTBK, perubahan yang terjadi, dan strategi menghadapi ujian UTBK ini. Oke, langsung saja. Tadi kan kakak bilang kalau kakak mau membahas tentang strategi untuk menghadapi ujian UTBK 2020. Nah, sebelumnya kakak mau ngasih informasi tentang perubahan sistem UTBK 2019 ke 2020. Sebelumnya, adik-adik sudah paham dan mengetahui, sudah duduk tentang perubahan yang terjadi di UTBK 2019 ke UTBK 2020. Nah, kalau belum mungkin sebagian sudah ada yang tahu dan sebagian ada yang masih belum mengetahuinya. Maka di sini kakak mau nge-share ya perubahan sistem yang terjadi pada UTBK tahun 2020. Yang pertama itu dari segi materi yang diujikan. Kalau tahun 2019 materi yang diujikan itu adalah tes TPS dan juga digabung dengan TKA atau tes kemampuan akademik, baik itu Saintek maupun Soshum, dengan bobot penilaian 60/40. Memang dari tahun 2019 penilaian terhadap TPS itu lebih besar dibandingkan dengan TKA. Nah, di tahun 2020 yang dinilai atau yang diujikan hanya TPS. Berarti full penilaiannya itu adalah ke TPS semuanya, bukan adalah ya, memang sebenarnya itu penilaiannya dari TPS semuanya. Plus minusnya ada, tapi tentunya saingan kalian akan sangat ketat di UTBK tahun 2020 ini. Yang kedua, perubahan yang terjadi, kalau tahun 2019 itu pelaksanaan ujian atau tes UTBK-nya dilaksanakan sebanyak 2 kali. Ada UTBK 1 dan UTBK 2. Nah, pada tahun 2020 itu berdasarkan keputusan LTMPT terbaru atau Lembaga Penyelenggara Ujian UTBK, itu sekarang diputuskan ujian UTBK tahun 2020 hanya dilakukan 1 kali. Namun sebelum wabah COVID itu ada wacana juga kalau ujian UTBK 2020 akan dilaksanakan 2 kali. Tapi berhubung kita sedang menghadapi musibah COVID-19, maka kita ujiannya dilakukan hanya 1 kali. Yang ketiga, pelaksanaan tes. Tahun 2019, alur pelaksanaan tesnya seperti ini. Yang pertama, kalian melakukan pendaftaran, kemudian langkah selanjutnya melaksanakan tes UTBK, lalu langkah selanjutnya pengumuman hasil ujian UTBK, yang
selanjutnya itu baru pendaftaran SBMPTN. Kalian mengetahui dulu nilai kalian. Kalau di sini positifnya kalian mengetahui dulu nilai kalian, baru kalian melakukan pendaftaran. Jadi kalian bisa mempertimbangkan dengan nilai segini bisa nggak daftar di universitas ini, lulus nggak passing grade-nya. Jadi kalian bisa mengukur kemampuan kalian untuk mencapai kampus-kampus impian ataupun kampus-kampus terkenal ataupun kampus-kampus top. Jadi kalau memang tidak mencapai, mungkin kalian bisa mengurangi target atau menurunkan targetnya ke kampus yang lain, tentunya juga dengan standar yang baik. Nah, baru setelah dari nilai UTBK dilakukan pendaftaran SBMPTN, baru nanti ada pengumuman diterima atau tidaknya kalian, lulus atau tidaknya kalian dalam tes SBMPTN-nya atau pendaftaran SBMPTN-nya. Nah, pada tahun 2020, alur pelaksanaan tes UTBK-nya, yang pertama kalian melakukan tes UTBK. Bukan pelaksanaan. Yang pertama itu kalian melakukan pendaftaran UTBK bersamaan dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi kalian tidak dapat lagi mempertimbangkan nilai UTBK kalian nantinya. Jadi kalian tidak bisa mengukur atau menimbang nilai yang kalian dapatkan untuk mendaftar di ujian atau sistem SBMPTN. Jadi kalau di 2020 pendaftaran UTBK-nya bersamaan dilakukan dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi ini minusnya juga dari UTBK tahun 2019. Lalu kalian melaksanakan tes UTBK. Setelah itu menunggu pengumuman hasil UTBK dan juga pengumuman hasil UTBK, dan sekaligus nanti pengumuman hasil SBMPTN. Jadi di sini kalian nggak bisa, intinya di sini yang minusnya dari tahun 2019, kalian tidak lagi bisa melihat berapa sih skor UTBK yang mampu kalian raih di tes UTBK. Jadi pengumuman hasil UTBK tahap awal, tapi nilainya tidak bisa kalian lihat, lalu nanti baru pengumuman hasil SBMPTN. Nah, sampai di sini paham? Jadi, nah sekarang yang kita bahas adalah strategi dalam menghadapi ujian UTBK 2020. Yang pertama tentunya jika kita tidak lagi bisa melihat berapa skor yang bisa kita raih, tentunya di sini kakak tekankan kalian harus melakukan persiapan yang matang. Yang pertama itu persiapan yang matangnya dilakukan dengan memperbanyak latihan soal terutama TPS. Plusnya beban kalian menjadi lebih ringan di UTBK 2020 karena tidak ada TKA. Minusnya persaingan akan sangat ketat. Nah, jika niatnya setengah-setengah, jika masih mengumpulkan niat untuk mengikuti tes, itu jangan nanti kalian menyesal karena masih malas-malasan. Yang kedua, jangan khawatir dengan waktu pelaksanaan tes yang hanya 1 kali. Kalian, kakak mengikuti tes SBMPTN itu tahun 2016. Dari tahun-tahun sebelumnya pun tes ini hanya dilakukan 1 kali. Pelaksanaan tes yang dilakukan 2 kali itu hanya 2019. Kalian pun ulangan harian, ujian akhir sekolah, ujian tengah semester itu kan hanya 1 kali. Kan nggak ada pengulangan, kecuali soalnya gagal, bocor, dan segala macam. Nah, ini jangan dijadikan alasan untuk bikin kalian drop. Nah, yang perlu ditekankan lagi, kalian sudah berkali-kali melakukan hal tersebut. Jangan khawatir dengan pelaksanaan tes yang hanya 1 kali dan lakukan persiapan yang matang, kuasai beragam jenis soal. Nah, kenali karakter diri kalian. Yang ketiga, jangan khawatir dengan nilai UTBK yang tidak bisa dilihat. Ini adalah sistem lama. Waktu kakak melaksanakan SBMPTN, kakak juga tidak bisa melihat nilai yang kakak raih, tetapi langsung kepada pengumuman. Jadi ini juga sistem yang lama,
Jadi di sekolah pun kan seperti itu. Siapa yang menjadi pemenang atau pemuncak kelas kan tidak dikasih tahu nilainya duluan tetapi diumumkan. Nah, jadi jangan ini dijadikan alasan juga untuk ngedrop di UTBK 2020. Yang keempat, pelajari sistem bobot dan keketatan sebelum memilih dan menentukan jurusan. Nah, yang terakhir yang paling penting, jangan memilih jurusan berdasarkan gengsi, berdasarkan teman, berdasarkan orang tua. Karena yang akan melaksanakan perkuliahan itu adalah diri kalian sendiri, bukan teman, bukan orang tua, bukan gengsi. Jangan sampai nanti ketika jurusan itu sudah dipilih berdasarkan orang tua, berdasarkan teman dan gengsi, justru kalian di situ tidak nyaman dan ujung-ujungnya DO. Tapi pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan kompetensi yang kalian miliki, karena walaupun kalian di dalam lumpur yang sangat hitam, kalau kalian itu mempunyai kompetensi yang sangat baik, kalian tetap akan dicari. Kalian ibarat mutiara yang di dalam lumpur. Jadi itu pesan dan tips serta trik dalam menghadapi UTBK 2020. Kita ketemu pada pembahasan materi yang selanjutnya. See you the next video. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Sekali lagi tolong like, komen, dan share agar teman-teman yang belum mendapatkan informasi menjadi mengetahui informasi dan lebih siap untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Semangat semuanya!